Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhammad Agus Yusur Nafi selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fiqhiyah dan teman-teman kelas PAI D3 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang telah kami susun yang berjudul Transaksi dan Hukumnya. Langsung saja, saya akan mempresentasikan subbab yang pertama, yakni definisi transaksi. Transaksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang sehingga menimbulkan perubahan terhadap harta benda keuangan yang dimiliki, bertambah atau berkurang. Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa transaksi merupakan transaksi perusahaan yang dapat menimbulkan perubahan atau keuntungan suatu perusahaan. Bisa disimak di makalah yang telah kami susun. Ada beberapa pengertian transaksi menurut para ahli. Untuk subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu jenis dan alat bukti transaksi. Dalam aktivitas transaksi dibagi menjadi dua jenis transaksi, yaitu jenis transaksi internal dan jenis transaksi eksternal. Transaksi internal yaitu jenis transaksi dalam perusahaan yang hanya melibatkan berbagai divisi di dalam perusahaan yang menekankan pada perubahan posisi keuangan yang terjadi pada setiap bagian. Sedangkan transaksi eksternal yaitu jenis transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan atau organisasi luar sehingga menyebabkan perubahan dalam suatu perusahaan. Dalam sebuah transaksi harus memiliki bukti yang menjadi sarana dan keamanan dalam transaksi dan dapat dipertanggungjawabkan. Alat bukti transaksi dibagi menjadi dua, bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal adalah bukti pencatatan yang ada di dalam perusahaan, sedangkan bukti transaksi eksternal adalah bukti pencatatan transaksi dengan pihak lain di luar perusahaan. Beberapa bukti transaksi eksternal yaitu antara lain faktur dan kwitansi. Yang ketiga yaitu sumber hukum transaksi. Sumber hukum transaksi dalam Islam adalah Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, yang di dalamnya menggunakan instrumen ijma, qiyas, maslahah mursalah, uruf, istisbab, dan sad-dhari'ah. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran menggariskan bahwa transaksi hanya sah apabila setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Al-Quran juga menyebutkan bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang kedua yaitu sunnah. Petunjuk yang sangat gamblang disampaikan Rasulullah SAW tentang hal-hal diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang melalui hadis. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang halal dan haram itu sudah jelas. Di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang meninggalkan apa-apa yang menyerupai atau mendekati dosa, maka ia berarti telah meninggalkan yang haram. Tetapi, barang siapa yang mengikuti hal-hal yang meragukan yang cenderung ke arah perbuatan dosa, ia sebenarnya telah terjerumus pada yang haram.
Semua dosa adalah ladang atau larangan Allah. Barang siapa yang akan duduk di ladang itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu kaidah fiqhiyah. Islam adalah agama yang senantiasa sesuai untuk segala zaman. Tempat sifat dasar Islam ini didukung oleh perangkat hukum yang menjadikan fleksibel dengan segala perubahan zaman. Di antaranya adalah pada bidang muamalah. Kesimpulan, transaksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang sehingga menimbulkan perubahan terhadap harta benda keuangan yang dimiliki bertambah atau berkurang. Aktivitas transaksi dibagi menjadi dua jenis, transaksi internal dan transaksi eksternal. Sedangkan alat bukti transaksi dibagi menjadi dua, bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Sumber hukum transaksi dalam Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, termasuk di dalamnya menggunakan instrumen ijma, qiyas, al-maslahah, al-mursalah, urf, istisbab, sad ad-dari'ah, dan lain-lain yang diakui sebagai instrumen ijtihad. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.